Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan cara menghitung luas bidang dalam koordinat polar ya. Di video sebelumnya kita sudah mencari dan mencari angka-angka R ya, sehingga terdapat tabel ini dan menggambar ya, menghasilkan grafik atau gambar koordinat polar seperti ini dengan diketahui batas bawahnya 2/3 V, batas atasnya 4/3 V ya. Nah, ini kita masukkan ke rumus luas bidang dalam koordinat polar integral setengah R kuadrat d theta. Ini R nya ini ya, A nya kita kuadratkan, langsung dikeluarkan A kuadrat, R nya ini dikuadratkan ya. Kemudian ini kita buka kuadratnya 1 kali 1 1, 2 kali 1 kali 2 4 cos theta, 2 cos theta kali 2 cos theta, 4 cos kuadrat theta ya, d theta. Nah, kemudian ini saya tulis kembali. Nah, untuk menyelesaikan integral ini kita harus ada bantuan menggunakan rumus trigonometri ya. Nah, dari beberapa rumus ini saya mengambil rumus yang nomor 3 ya. Jadi cos 2 alfa 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Jadi kalau kita ingin mencari cos kuadrat theta ya, nah ini cos kuadrat theta, maka ini berpindah ke sini ya. Berpindah ke sini, berubah tanda dari negatif menjadi positif ya. Kemudian ini saya pindahkan ke kiri, yang positif berpindah tadi, positif tadi saya pindahkan ke kanan ya, sehingga kalau mencari cos kuadrat theta berarti ini dibagi 2 ya, atau setengah cos 2 theta tambah setengah. Lalu kita masukkan ya 4 cos kuadrat ini, kita ganti ininya, masukkan ke sini ya. Nah, ini soal tadi, yang ini saya tulis kembali. Nah, cos kuadratnya adalah ini ya, d theta. Lalu kita masukkan, ini ditulis. Nah, ini 4/2 cos 2 theta, ini dikalikan ke dalam ya, maksudnya dapatnya segini. Kemudian ini 4/2 2, 4/2 2 ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah ini nanti ya. Nah, ini 3 ditambah 4 cos theta, 2 cos 2 theta. Ini kan 1 tambah 2, 3 ditambah 4 cos theta ditambah 2 cos 2 theta ya. Kemudian nah ini ya, saya ulangi lagi. 1 ditambah 2 jadi nanti 3, 4 cos theta ditambah 3 ditambah 4 cos theta ditambah 2 cos 2 theta ya, d theta. Nah, ini saya tulis ya di sini. Nah, kemudian ini dikalikan ke dalam ya, ini dikalikan dapatnya ini dikali ini dapatnya ini dikali ini dapatnya ini ya. Jadi angka 2-nya dikeluarkan, angka 4-nya dikeluarkan dari integral, maksudnya ya, dari tanda integral. Kemudian ini kita sederhanakan dulu ya. Nah, untuk menjawab integral, menyelesaikan integral ini, cos 2 theta d theta ini harus d dari 2 theta ya, supaya bisa diintegralkan. D dari 2 theta kan 2, supaya 2-nya habis kita kali setengah depannya ya. Nah, untuk cara mengintegralkan sudut seperti ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya, nanti tinggal diputar saja videonya supaya ingat kembali. Nah, kemudian ini kita integralkan ya. Integral daripada d theta kan theta ya. Integral ini 4, integral cos theta sin theta ya. Ini habis 2 kali setengah integral cos 2 theta sin 2 theta. Ini batas atas, ini batas bawah ya. Lalu ini kita masukkan batas atas semua dulu ya. Ini batas atas dikurang batas bawah. Ini batas bawah, ini batas bawah ya. Kemudian sudut ini saya rubah dalam bentuk derajat ya. Nah, ini 3 sama ini habis, ini tinggal 4 ya. Ini juga sama, 3 sama ini habis, tinggal 2. Jadi 4 kurang 2 jadi 2V ya. Ini langsung saya jumlahkan, langsung saya buka ya kurung kurawalnya. Kemudian tinggal ini dirubah dalam bentuk derajat ya, dalam bentuk derajat dirubah. Nah, ini ya. Kemudian ini dikalikan jadi 240 kali 2 480, ini 2 kali 120 240. Nah, ini ya. Nah, ini sudah dikalikan ya. Nah ya. Nah, sekarang kita menyelesaikan sudut ini ya. Jadi saya tampilkan sudut istimewa supaya lebih mudah ya. Jadi untuk mencari 240 itu adalah sin 240 sin 180 tambah 60. Jadi kalau saya ngambil ini sudutnya genap, maka di sininya sin, di sininya juga sin ya. Jadi sin 60. Sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3.
Nah sekarang dia terletak di kuadran ke berapa? 240 itu ya, 240 itu di kuadran ke 3. Yang positif apa? Tangan. Berarti kalau sin dia negatif ya. Maka yang tadi kita tulis negatif. Kemudian sin 120 itu 90 tambah 30. Nah ini ganjil, berarti kalau ininya sin, ininya cos. Jadi cos 30. Cos 30 berapa? Nah ini setengah akar 3 ya. 120 itu terletak di kuadran ke berapa? Kedua kan? Nah 120 kuadran kedua ya. Ini kedua yang positif apa? Sin ya kan? Yang kedua sin positif, berarti dia harganya positif ya, tidak dikalikan dengan negatif. Nah ini kemudian sin per 80, sin 60 tambah 120 ya. Jadi kalau ininya genap berarti ininya sin 120 dapatnya positif ya. Nah tinggal kita masukkan ke sini ya. Sin 240 berarti tadi min setengah, tambah sin 480 ya, ini positif, dikurang ya 4, ini 4 sin 120 ini setengah akar 3, ditambah sin 240 min setengah akar 3 ya. Nah kemudian ini saya tulis lagi. Nah kita ke sini ya, ini jadi 4/2 ya, jadinya dia plus kali min min 2 akar 3 ya, plus akar 3, lalu ini kita buka 4 bagi 2 akar 3 ya, min setengah akar 3 ya. Ini kan ada kedua kurungnya. Nah sekarang kita buka kurungnya, dijadiin 1 ya. Ini begini, ini ditulis ini. Nah ini min kali plus min, dibuka ya, min kali min plus ya. Nah jadi sekarang sudah kita buka kurungnya, lalu kita selesaikan ya. Min 2 akar 3 dengan min 2 akar 3 min 4 akar 3 ya. Setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 1 akar 3 atau akar 3 saja ya. Jadi ini min 4 akar 3 dengan plus 1 akar 3, jadi min 3 akar 3. Nah inilah hasil akhirnya ya, luas bidang yang tadi ya, dua soal yang tadi ya. L sama dengan setengah A kuadrat 2Pi min 3 akar 3. Nah ini soalnya ya. Nah ini ya soalnya, inilah hasil akhirnya ya. Nah demikianlah. Nah ini ada tugas ya, silahkan mahasiswa dikerjakan. Mudah-mudahan paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.